Kakak mau bertanya nih, apakah kalian sudah pernah mendengar kata malaikat? Sudah mengetahui malaikat itu siapa? Nah, adik-adik pengen tahu nggak sih semua tentang malaikat? Seperti pengertian, nama-nama, tugas, dan sifatnya? Hayo, pengen tahu banget kan? Kalau begitu, yuk ikuti video kakak kali ini. Assalamualaikum adik-adik. Berjumpa lagi dengan saya, Kak Esa. Apakah kalian masih semangat? Ya, itu harus. Karena orang Islam harus selalu semangat. Nah, adik-adik, pastinya kalian semua sudah tidak sabar lagi kan untuk belajar? Akan tetapi, alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang didapatkan nanti bermanfaat serta berkah bagi kita semua. Selamat belajar adik-adik. Adik-adik, kali ini kita akan membahas mengenai iman kepada para malaikat, yang mana tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, agar adik-adik dapat mengetahui pengertian malaikat. Yang kedua, agar adik-adik dapat mengetahui tugas-tugas malaikat. Yang ketiga, agar adik-adik dapat mengetahui sifat-sifat para malaikat. Selain itu, dalam pembelajaran ini, adik-adik juga akan dapat mengetahui pengertian, sifat, serta perilaku jin, iblis, dan setan. Adik-adik, yuk kita masuk ke materi yang pertama. Dengarkan dan perhatikan dengan baik ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian malaikat. Hayo, di antara adik-adik semua, siapa nih yang tahu apa itu malaikat? Ya, benar sekali. Menurut bahasa, kata malaikat berasal dari kata malakun, yang berarti kekuatan. Dalam mengemban misi dan tugasnya, para malaikat juga disebut dengan ar-rusul, yang berarti para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, kalian tahu nggak sih malaikat itu diciptakan dari apa? Nah, benar sekali. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Iman kepada malaikat yaitu meyakini adanya malaikat walaupun kita tidak dapat melihat mereka, dan meyakini mereka dengan sepenuh hati bahwasannya malaikat merupakan salah satu ciptaan Allah, menyembah Allah, selalu taat kepada Allah, serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Adik-adikku sekalian, kita lanjut ke materi yang kedua ya, yaitu tentang tugas-tugas malaikat. Adapun tugas-tugas dari setiap malaikat adalah: yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki kepada semua makhluk. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Munkar dan Nakir bertugas memeriksa amal manusia di dalam kubur. Yang keenam, malaikat Rakib dan Atid bertugas mencatat amalan baik dan buruk manusia. Yang ketujuh, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Nah, adik-adik masih semangat kan? Kalau begitu, kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya, yaitu tentang sifat-sifat malaikat. Nah, menurut adik-adik, apa aja sih sifat-sifat dari malaikat? Kalau begitu, kakak kasih tahu ya. Sifat-sifat malaikat yang pertama yaitu malaikat selalu bertasbih kepada Allah pada saat siang dan malam tanpa henti. Yang kedua, malaikat itu suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, minum, tidur, bercanda, berdebat, dan yang lainnya. Yang ketiga, malaikat
selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, malaikat tidak pernah melakukan perbuatan maksiat dan selalu melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, malaikat mempunyai sifat pemalu. Yang keenam, malaikat mampu mengubah wujudnya. Dan yang terakhir, malaikat memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya. Nah, adik-adik, itulah sifat-sifat yang dimiliki oleh malaikat ya. Adik-adik semua, sebagaimana yang kita ketahui, lawan dari malaikat adalah jin, iblis, dan setan. Pada penjelasan ini, kakak akan menjelaskan sedikit tentang jin, iblis, dan setan. Adik-adik masih semangat nggak nih? Pengen tahu kan ya tentang jin, iblis, dan setan? Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian jin, iblis, dan setan. Kata jin berasal dari bahasa Arab yang artinya menutupi atau merahasiakan. Maksudnya adalah jin itu tertutup dari panca indera. Jin merupakan makhluk yang halus yang tidak dapat dilihat dan ia diciptakan oleh Allah dari api. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak sih kalau jin itu terbagi kepada dua jenis? Ya, benar sekali. Jin terbagi kepada dua jenis. Yang pertama yaitu jin kafir. Jin kafir adalah jin yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah jin muslim. Jin muslim adalah jin yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kata iblis berasal dari bahasa Arab yang berarti putus asa. Putus asa di sini maksudnya adalah putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kata setan berasal dari bahasa Arab yang berarti jauh. Maksudnya adalah setan itu sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dengan keburukan atau kejahatan. Nah, masih mau lanjutkan adik-adik? Tidak terasa loh, kita sudah mau masuk ke pembahasan yang terakhir. Jadi, jangan sampai terlewatkan ya. Pembahasan kali ini adalah tentang sifat dan perilaku jin, iblis, dan setan. Yang pertama adalah sifat-sifat jin, yaitu jin tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Jin diciptakan dari api yang sangat panas. Dan yang terakhir, jin terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang mengakui keesaan Allah dan ada pula yang membangkang terhadap perintah Allah. Nah, adik-adik, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang perilaku jin. Menurut sebagian ulama, rupa, tabiat, kelakuan, dan perangai jin itu mirip loh dengan manusia, karena jin juga seperti manusia. Mereka ada yang baik, ada pula yang jahat, dan ada yang muslim, ada juga yang kafir. Selanjutnya adalah sifat iblis dan setan. Pertama, iblis dan setan tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Yang kedua, iblis dan setan diciptakan oleh Allah dari api yang sangat panas. Yang ketiga, iblis dan setan memiliki sifat angkuh dan sombong. Yang keempat, iblis dan setan selalu membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, iblis dan setan tidak akan mati sebelum datangnya hari kiamat. Adik-adik, iblis dan setan juga memiliki perilaku yang khas loh seperti jin. Di antaranya yaitu, pertama, iblis dan setan mengingkari perintah Allah dan tidak mau menghormati Nabi Adam. Yang kedua, iblis dan setan sangat menghendaki manusia agar terjerumus kepada jalan yang sesat serta menggoda manusia agar menyeleweng dari petunjuk Allah. Dan yang paling mengerikan adalah iblis dan setan sangat senang jika manusia hidup menderita. Nah, adik-adik, bagaimana? Seram gak sih? Seram banget kan ya? Oleh karena itu, adik-adik harus membiasakan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan segala perintah Allah agar terlindung dari bujuk dan rayuan setan yang terkutuk. Wah, adik-adik, tidak terasa ya, ternyata kita sudah berada di akhir video nih. Baiklah,
Untuk adik-adik yang belum paham atau ingin mengetahui lebih dalam mengenai materi kali ini, adik-adik bisa komentar di bawah ini ya, atau bisa menghubungi nomor kakak yang ada di bawah ini. Adik-adik jangan sedih, besok kita bisa bertemu lagi kok, khususnya di pembelajaran selanjutnya ya. Sekian dulu dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.